Selebgram Ayu Wisa mengatakan kepada media jika dirinya beberapa waktu yang lalu telah diberikan surat somasi oleh pihak Dodi Sudrajat. Karena menurut Dodi Sudrajat, ia diduga telah melakukan pencemaran nama baik. Membaca surat somasi yang dilayangkan kepada dirinya, Ayu Wisa mengaku heran dan terkejut mengapa dirinya diberikan somasi atas konten-konten yang dibuatnya, yang menurutnya tidak ditujukan kepada siapapun, terkhusus kepada pihak Dodi Sudrajat. Maka, jika di dalam surat somasi tersebut, pihak Dodi Sudrajat menuntutnya untuk meminta maaf, maka dengan tegas dan keras, Ayu Wisa merasa keberatan dan tidak terima jika diminta untuk meminta maaf kepada Dodi Sudrajat karena merasa tidak pernah mencemarkan nama baik Dodi Sudrajat seperti yang tertulis dalam surat somasi yang berasal dari Dodi Sudrajat. Ya, teman-teman sekalian, kami dari jam 5:30 sore tadi sudah ada di Polda Metro Jaya. Jadi kita sama-sama dengan Pak Dodi dan juga anak beliau, kita mau membuat laporan di Polda Metro Jaya. Namun hingga saat ini sudah pukul 22:07. Kita belum juga laporan itu diselesaikan. Karena beberapa hal. Yang pertama adalah karena diskusi dan membedah case ini sehingga unsur-unsurnya terpenuhi. Karena itulah hingga saat ini kami memberikan keterangan kepada teman-teman media ini, itu LP itu juga belum diterbitkan. Jadi ya kita berharap saja bahwa mudah-mudahan dalam waktu setengah jam ke depan LP itu sudah ada. Melaporkan siapa, Bang? Inisialnya AW. AW dia diduga adalah seorang YouTuber di pasaran. Terkait ada beberapa pasal hubungannya dengan tindak pidana pembunuhan ITE dan juga tindak pidana Bukti apa aja, Bang, yang dilampirkan? ada, kita punya screenshot beberapa lembaran foto-foto yang bersangkutan, terus kemudian ada video juga kurang lebih 3 menit durasi waktunya yang menjelaskan dan sekaligus sudah menyampaikan beberapa hal yang kami tidak pantas, tidak layak dicontohi, dan oleh karena itulah kami hadir di sini. Sebetulnya bukan karena sebuah kebencian, tapi lebih kepada memberikan peringatan agar tidak lagi hal-hal seperti ini bebas dilakukan oleh siapapun warga negara Indonesia yang ada. Jangan main-main deh, ya. Makanya saya sampaikan secara resmi bahwa kami akan menantang dia juga. Kalau bisa masuk ini perkaranya, ya, saya perlu berguru sama dia, gitu loh. Karena tidak ada penyebutan nama yang sempurna. Tidak ada menyebutkan nama secara sempurna oleh Ayu. Oleh karena itu, dia jangan merasa gitu loh. Ya, dan tidak ada juga foto ataupun stitch gitu loh. Stitch video yang bertujuan atau menembak dia langsung, nggak ada. Jadi ini baper dia, baper. Bawa perasaan gitu loh. Oleh karena itu kami sangat meyakini unsur pasal di dalam Undang-Undang ITE sama sekali tidak terpenuhi dalam perkara Ayu Wisa. Oleh karena itu, saya menyampaikan sama beliau, kami menolak untuk mengklarifikasi dan meminta maaf kepada DS maupun pengacaranya. Oleh karena itu, kedatangan kami ke Jakarta hari ini hanya untuk mengklarifikasi kepada teman-teman pers dan publik bahwa tidak ada pencemaran nama baik sebagaimana yang dituduhkan oleh DS. Ya, kan kita sama-sama dengar, teman-teman media kan ada di sana. Dari jam 6 pagi, dari jam 6 sore, dari 6 sore sampai jam 10 lewat, ya. Dia di Polda Metro, lalu kemudian masih menunggu katanya, ya. Artinya menunggu itu dia sudah konsultasi, tapi unsur pasal 27 dan 28 itu tidak terpenuhi. Maka oleh karena itu dia kirim somasi paginya sama klien saya. Ya ini kan saya nggak tahu lah bagaimana strategi mereka. Yang jelas kalau saya biasanya sebelum melapor itu ada konsultasi kepada penyidik. Yang kedua, ya lucu aja, dia udah buat LP, kenapa harus somasi klien saya? Lanjutkan aja LP-nya, kita ikuti prosesnya. Nggak perlu dia kirim-kirim somasi. Ini somasi 1, 2, jangan-jangan ada 3, 4 sampai 100 kali itu somasi. Yang pada intinya kami menolak seluruhnya dan kami pikir ini ngadi-ngadi gitu loh.
lumayan ngaruh juga. Enggak. Dia udah terkenal juga kok. Sebelumnya jujur di TikTok pun saya udah lumayan gitu, di Instagram juga jujur sebelum masalah ini udah 1,3 juta. Nah setelah masalah ini 1,4, jadi kan tidak terlalu ini ya. Terus di Instagram juga ya udah 250.000 ke atas juga ya followers aku gitu. Jadi biasa aja. Jadi bukan pansos ya. Bukan pansos segala macam. Maksudnya kan bukan aku yang ngelaporin yang heboh-heboh gitu sampai undang media, enggak gitu. Aku yang kebawa malahan gitu. Ya udah jalani aja. Pihak Ayu Wisa pun mengaku sangat heran dengan surat somasi yang berasal dari Dodi Sudrajat karena niatan dari Ayu Wisa di dalam konten video yang menjadi viral tersebut hanyalah untuk bertujuan menghibur para followersnya. Maka jika pada akhirnya Dodi Sudrajat memberikan somasi kepadanya, tentu saja telah diabaikannya karena menurutnya dirinya sama sekali tidak pernah menghina dan mencemarkan nama baik siapapun. Ya lucu aja kalau ada 3-4. Strategi kami jelas ya. Saya sangat memahami ya dasar hukum ya Undang-Undang ITE karena yang dilaporkan kan jelas di sini 27 pasal 27 ayat 3 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE Undang-Undang 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang 11 tahun 2008 turunannya diatur dalam SKB 3 Menteri, juga ada yang terbaru Surat Edaran Kapolri nomor 2 2021. Jadi saya sudah mempelajari seluruh dasar hukumnya bahwa ya persoalan pencemaran nama baik tidak tergantung pada perasaan korban, tapi bergantung pada unsur delik, apakah ada unsur pencemaran nama baik atau penghinaan yang diduga dilakukan oleh klien saya. Kenapa saya sangat yakin klien saya terbebas dari perkara ini? Karena klien saya tidak menyebutkan nama DS maupun M ini secara sempurna, secara paripurna, sehingga tidak bisa langsung dikaitkan bahwa ini adalah DS itu gitu loh. Nah, makanya saya sampaikan, perlu saya pertegas bahwa unsur pasal pencemaran tidak bergantung pada perasaan korban, tapi bergantung pada apakah ada unsur pencemaran baik dan atau penghinaan. Itu dia. Oke. Nah, aku sebenarnya udah bikin video makan-makan kayak gitu sambil ngoceh. Sebenarnya aku lupa 2018 apa 2019, dan itu pakai konten bahasa Minang. Nah, karena aku uploadnya itu di TikTok, aku pakai bahasa Indonesia biar banyak yang ngerti. Nah, tiba-tiba pas waktu aku munculkan video seperti itu, tahu-tahu viral. Itu aja sih. Sebenarnya aku nggak ada niat tertuju pada 1, 2, 3 orang yang spesifik untuk menyinggung atau menghina atau mencemarkan nama baik gitu aja. Nggak ada penyesalan. Mungkin setelah ini ya benar kata Bang Mirwan tadi, mungkin sebelum konten next ke depan kalau saya ada nyebutin nama atau tokoh atau cerita apapun, saya bikin di depan. Mohon maaf kalau ada kesamaan cerita, nama, tempat yang sama, itu tidak ada niat hanya fiktif belaka. Itu aja sih kayaknya. Jadi itu aja perbaikan konten saya mungkin. Sebanyak yang suka, sebanyak itu juga yang nggak suka sama kita. Sekarang kita ngejalanin aja deh. Kalau dia pihak sana emang mau ke jalur hukum ya ayo. Tapi kalau cuma somasi, iya siapa aja bisa disomasi gitu sama kuasa hukumnya. Tapi kalau ini memang sudah ke jalur hukum ya kita hormati, kita ikuti proses hukumnya itu. Bukan menyindir sih, maksudnya kan ini di otak saya mungkin teman-teman kurang ada yang paham misalnya bahasa Minang. Nah, konten-konten sebelum itu malah saya bikin seperti saya emak-emak terus udah punya anak namanya Putra dan Putri. Itu kan imajinasi saya aja dengan karakter yang seperti ini gitu. Jadi setiap apapun yang saya sampaikan itu bukan tertuju kepada satu orang, gue mau nyindir dia nih sambil makan, enggak. Siapapun itu gitu. Maksudnya ya lo kesindir, ya lo memilih buat tersindir gitu. Lo tersinggung ya lo yang memilih buat tersinggung gitu. Jadi saya hanya untuk komedi, terus habis itu karena saya suka makan ya udah komedi sambil makan. Oh, bukan proses hukum, karena emang tidak ada proses hukum. Saya emang udah berniat untuk klarifikasinya itu ke media, bukan ke pihak sana. Karena sesuai surat somasi harusnya saya kan klarifikasi dan minta maaf ke sana. Tapi karena saya merasa tidak bersalah dan tidak ada niat untuk menyinggung, ya saya hanya untuk bertemu teman-teman media biar semuanya clear, semuanya jelas gitu.
Ayu Wisa pun mengatakan kepada pihak Jody Sudrajat agar jangan baper dengan konten-konten yang diproduksi olehnya. Karena di dalam video yang menjadi viral tersebut, menurut selebgram Ayu Wisa, sama sekali tidak ada unsur penghinaan dan melanggar UU ITE. Sehingga jangan terlalu mudah baper, adalah pesan yang disampaikan Ayu Wisa untuk Jody Sudrajat. Namun, jika memang sudah berkeyakinan akan tetap menempuh jalur hukum, Ayu Wisa pun siap menjalaninya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Pengacaranya mengirimkan somasi pada tanggal 14 Januari 2022 ya, terkait dengan dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Ayu Wisa. Ya, konten-konten yang dipersoalkan itu mulai dari tanggal 23 Desember 2021 sampai 14 Januari 2022. Ini dilayangkan tanggal 14. Nah, dikasih waktu 3 kali 24 jam. Lalu kemudian karena kami tidak menanggapi dan membalas terkait dengan somasi ini, lalu muncul somasi kedua, yaitu hari Senin. Somasi kedua ini juga kami abaikan. Ya. Dia mengasih waktu 3 kali 24 jam. Menurut kami tidak perlu ada yang diklarifikasi dan melakukan permohonan maaf. Karena dia menuduh klien kita Ayu Wisa ini dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, junto pasal 28 ayat 2. Menurut kami, klien kami tidak pernah sedikit pun melakukan pencemaran nama baik maupun penghinaan terhadap DS ini. Ya. Kalau ada kesamaan cerita, ya, atau nama, ya, itu jangan baper. Karena secara sempurna, secara lengkap tidak pernah klien kita ini menyebutkan nama DS ini. Karena kami sudah mengantongi namanya juga secara sempurna, secara lengkap, bukan nama yang sebenarnya gitu loh. Sehingga kalau dia merasa ya itu urusan dia. Tapi pasal 27 ayat 3 itu junto surat keputusan bersama Menkominfo, Kejagung dan Kapolri sudah menegaskan bahwa unsur pasal ini tidak bergantung pada perasaan korban, tapi bergantung pada apakah memenuhi unsur atau tidak. Nah, menurut hemat kami, dari seluruh video yang diunggah oleh klien kita, tidak ada satu unsur pun yang mencemarkan nama baik DS maupun M ini.